Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Nah, semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi, yaitu masih materi kelas 7 tentang operasi bilangan bulat. Nah, materi ini lanjutan dari materi atau video sebelumnya ya, yang tentang pengertian bilangan bulat dan urutan bilangan bulat. Untuk video pertemuan pertamanya itu linknya ada di atas ya. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke materi operasi bilangan bulat, jangan lupa yang belum subscribe dulu, kemudian like, komen, dan share, oke? Operasi bilangan bulat ini sebenarnya materi SD ya, ada di kelas 6 SD dia. Nah, yang akan kita bahas ini nanti tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, oke? Nah, misalkan contoh penjumlahan 2 tambah 3, ayo berapa 2 tambah 3? Iya, 5 ya, bisa ya. Nah, 2 tambah 3, 5. Nah, bagaimana cara kita dapat 5 tadi? Nah, ini kita untuk SD dan SMP kita akan menggunakan metode garis bilangan. Oke. Masih ingat kan garis bilangan ya? Jangan sampai lupa ya, nanti kedepannya akan kita pakai terus nih garis bilangan ini. Oke. Nah, dengan metode garis bilangan itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau dia positif, dia geser ke kanan atau maju. Dan kalau dia negatif, dia geser ke kiri atau mundur. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya dengan metode garis bilangan. Nah, pertama 2 ditambah 3. Nah, 3 ini ya sama dengan berapa? Nah, ingat tadi ya, kita mulai dari angka 0 ya. Nah, kalau 2, 2-nya positif negatif? Positif. Kalau positif, kiri kanan? Iya, kanan. Berarti geser ke kanan sebanyak 2 langkah. Oke. Nah, kemudian ditambah 3. Nah, 3-nya positif negatif? Iya, positif juga ya. Berarti kalau positif, kiri kanan? Iya, geser ke kanan juga. Sebanyak berapa langkah? 3 langkah. Oke. Nah, iya, jadi hasil akhirnya dari titik awal ke titik akhir, berarti dari 0 ke berapa? Iya, dari 0 ke 5. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya kita cari contoh yang lain ya. Misalkan negatif 2 ditambah 5. Ayo, berapa negatif 2 tambah 5? Sama ya, bisa kita cari dengan garis bilangan ya. Nah, negatif 2 ditambah 5. Nah, berapa ya negatif 2 tambah 5? Nah, iya, kita mulai dari angka 0 ya. Nah, yang pertama negatif 2, negatif. 2-nya negatif. Kalau negatif ke arah mana? Iya, ke arah kiri ya. Berapa langkah? 2 langkah. Berikutnya ditambah 5. Nah, 5-nya itu positif negatif? Positif. Kalau positif ke arah kiri kanan? Iya, kanan. Berarti ke kanan sebanyak berapa langkah? Iya, sebanyak 5 langkah. Oke. Nah, jadi hasil akhirnya dari titik awal titik 0 ya, ke titik mana? Iya, ke titik 3. Jadi jawabannya negatif 2 ditambah 5 itu berapa? Iya, 3. Oke, bisa ya? Nah, contoh berikutnya misalkan ada garis bilangan. Nah, ini garis bilangan ya. Nah, kira-kira ketika kita ubah ke bentuk penjumlahan, kira-kira bagaimana? Oke. Sama ya, kita tinggal lihat garisnya saja ya. Kita mulai dari titik 0 ya. Nah, 0 ke arah mana itu? Iya, ke arah kanan. Berapa langkah? Iya, 2 langkah. Kalau ke arah kanan 2 langkah berarti positif negatif? Iya, positif 2. Oke. Nah, setelah itu garisnya gerak lagi ya. Gerak ke arah mana? Iya, ke arah kiri ya. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ke arah kiri 5 langkah berarti positif negatif? Iya, negatif 5. Oke. Nah, berarti hasilnya berapa? 2 ditambah negatif 5. Iya, tinggal kita lihat ya. Dari titik 0 bergerak ke sebelah kiri ke titik akhir negatif 3. Berarti 2 ditambah negatif 5 berapa? Iya, negatif 3. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya kita satu contoh lagi ya, biar lebih paham ya. Nah, misalkan ada garis bilangan seperti ini. Kira-kira kalau dirubah dalam bentuk penjumlahan kayak gimana? Nah, tinggal kita lihat ya. Sama ya, kita mulai dari garis 0 ya. Nah, garis 0 itu bergerak ke sebelah kiri berapa langkah? Iya, 3 langkah ke sebelah kiri. Kalau ke sebelah kiri positif negatif? Iya, negatif 3. Kemudian dia bergerak lagi ya, berapa langkah? Kemana bergeraknya? Iya, bergerak ke kiri lagi.
5 langkah. Nah berarti positif negatif? Iya, negatif 5. Nah berarti hasil akhirnya tinggal kita lihat dari titik awal ke titik akhir. Berarti berapa? Iya, negatif 8. Oke, bisa ya? Jadi kita dapat ya, negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8. Nah selanjutnya operasi bilangan berikutnya setelah penjumlahan itu pengurangan ya. Nah apa pengurangan? Pengurangan itu lawan dari penjumlahan. Maksudnya apa? Misalkan ada A dikurangi B, itu artinya sama dengan A ditambah lawan dari B-nya tadi. Oke? Misal 5 dikurangi 2, berapa 5 kurangi 2? Gampang nih ya, berapa? Iya, 3. Oke? Nah sekarang kalau kita balik, 2 dikurangi 5, berapa 2 dikurangi 5? Nah jangan sampai 3 juga ya. Nah ini kita bisa pakai sifat dari pengurangan tadi. Artinya 2 dikurangi 5 sama saja seperti 2 ditambah lawan dari 5. 5-nya positif ya. Nah positif berarti jadi negatif. 2 ditambah negatif 5. Nah 2 tambah negatif 5 berapa? Iya, tinggal kita pakai garis bilangan ya kayak tadi yang sebelumnya ya. Nah jadi negatif 3. Oke. Nah sekarang coba kita pakai garis bilangan ya. Nah 2 dikurangi 5. Nah berapa 2 dikurangi 5? Sama ya. Ingat kalau positif dia maju, negatif dia mundur. Nah 2 dia positif maju 2 langkah. Kemudian dikurangi 5 atau negatif 5 berarti mundur 5 langkah. Nah oke. Nah berarti 2 negatif 5 berapa? Iya, negatif 3. Oke, bisa ya? Nah terakhir contoh berikutnya, misalkan 2 dikurangi negatif 3. Nah berapa 2 dikurangi negatif 3? Nah bisa kita pakai sifat pengurangan ya, yaitu ditambah dari lawan dari pengurangannya. Jadi kalau 2 dikurangi negatif 3 artinya 2 ditambah. Nah negatif 3 lawannya apa? Negatif, berarti lawannya positif 3. Positif nggak usah ditulis ya. Nah jadi 2 tambah 3 berapa? Iya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke. Nah bisa kita kerjakan juga ya pakai garis bilangan ya. Berarti 2 dikurangi negatif 3. Nah ini 2 dikurangi negatif 3 ya. Pertama 2-nya positif. Kalau positif maju mundur? Iya, maju ya, berarti dia maju 2 langkah. Kemudian karena ada 2 lambang negatif bertemu, nah salah satunya kita ilustrasikan dengan membalik badan. Dia berbalik badan ya. Nah setelah itu baru negatif 3, berarti dia mundur maju? Iya, mundur 3 langkah. Oke. Nah jadi jawabannya berapa? Dari titik awal ke titik akhir. Nah iya, jadi 2 dikurangi negatif 3 hasilnya sama dengan 5. Oke, bisa ya? Selanjutnya operasi bilangan berikutnya yaitu perkalian. Nah apa itu perkalian? Iya, perkalian itu artinya penjumlahan yang berulang. Maksudnya kayak gimana? Misalkan ada 2 dikali 3. Nah ini artinya 3 ditambah 3 sebanyak 2 kali. Oke, jangan sampai ketuker ya. Jangan sampai 2 ditambah 2 tambah 2 sebanyak 3 kali. Salah ya. Kenapa salah? Bukannya sama-sama hasilnya 6. Iya, memang hasilnya sama-sama 6, tapi nanti terjadi kesalahan konsep. Jadi 2 kali 3 itu bukan 2 tambah 2 tambah 2 ya. Yang benar 3 ditambah 3 sebanyak 2 kali. Oke. Jadi hasilnya sama dengan 6 ya. Nah, agar kalian lebih paham tentang konsep perkalian, misal kalian berobat ke dokter. Nah, biasa setelah kalian berobat suka dapat resep obat ya. Nah, biasanya di resepnya itu terkadang suka tertulis 3 dikali 1. Nah, artinya apa 3 dikali 1? Nah, gimana? Kalian minum 1 sebanyak 3 kali, jadi minum pagi, siang, dan sore. Atau kalian minum sekaligus 3 kapsul, 3 pil. Nah, jadi 3 kali 1 itu artinya 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 3 kali. Bukannya 3-nya ada 1 kali. Nah kalau kalian minum obat langsung 3 ya overdosis kan. Jadi walaupun hasilnya sama-sama 3, tapi secara konsep itu yang benar 1 ditambah 1 ditambah 1. Oke.
Nah, contoh berikutnya misalkan 3 dikali 4. Ayo, 3 kali 4 sama dengan berapa? Iya, tinggal 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Jadi berapa jumlah? Iya, 12. Oke. Selanjutnya 4 dikali negatif 2. Ayo, berapa 4 dikali negatif 2? Iya, tinggal pakai sifat perkalian ya, penjumlahan yang berulang, berarti negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 sebanyak 4 kali. Oke, jadi berapa? Iya, negatif 8. Oke. Berarti kita dapat ya aturan perkalian ya. Jadi kalau positif dikali positif hasilnya pasti positif. Nah, positif dikali negatif hasilnya pasti negatif. Negatif dikali positif, nah hasilnya pasti negatif. Dan yang terakhir, negatif dikali negatif hasilnya pasti positif. Oke, bisa ya? Berarti kalau negatif 5 dikali 6 berapa? Iya, tinggal negatif dikali positif, berarti hasilnya negatif. 5 dikali 6 berapa? 30, berarti negatif 30. Contoh berikutnya, negatif 6 dikali negatif 7. Ayo, berapa? Iya, gampang ya, sama ya. Tinggal negatif kali negatif positif. 6 dikali 7, 42. Berarti hasilnya positif 42. Positifnya nggak usah ditulis ya. Nah, operasi bilangan berikutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang pembagian. Nah, apa itu pembagian? Iya, pembagian itu dia lawan dari perkalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika ada P dibagi Q sama dengan R, maka R dikali Q sama dengan P. Nah, itu maksud dari pembagian ya. Misal 20 dibagi 4. Ayo, berapa 20 bagi 4? Iya, 5. Kenapa 5? Karena 5 dikali 4 sama dengan 20. Oke. Contoh lagi, misalkan 20 dibagi negatif 4. Nah, berapa 20 bagi negatif 4? Nah, karena pembagian itu lawan dari perkalian, dia berarti punya sifat perkalian ya. Nah, tinggal kita lihat. 20 dibagi min 4, positif bagi negatif hasilnya apa? Iya, negatif. Nah, tinggal 20 dibagi 4 berapa? 5. Iya, jadi jawabannya berapa? Negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena negatif 5 dikali negatif 4 hasilnya positif 20. Oke, positifnya nggak usah ditulis ya. Selanjutnya misalnya kita balik sekarang, negatif 20 dibagi 4. Nah, berapa? Sama ya, tinggal negatif bagi positif negatif, 20 bagi 4, 5. Jadi negatif 5. Nah, selanjutnya yang terakhir, misalkan negatif 20 dibagi negatif 4. Nah, berapa ini? Tinggal kita lihat ya, negatif kali negatif apa? Positif. Lalu 20 dibagi 4 berapa? 5. Jadi hasilnya positif 5. Oke, nggak usah tulis positifnya ya. Jadi itu ya operasi pada bilangan bulat ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan kalian harus paham juga pengertian-pengertiannya. Oke. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video berikutnya tentang operasi campuran dan soal-soal yang sering keluar tentang bilangan bulat, linknya ada di atas ya. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Untuk RPP, bahan ajar LKPD, dan aplikasi penjumlahan pengurangan, linknya ada di deskripsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.